Hai semuanya, jumpa lagi di channel Di Sini Ada Film. Kali ini kita bahas artis Sarah Paxton nih guys. Meskipun namanya nggak begitu terkenal, tapi saya yakin banyak dari kalian yang akan langsung mengenali wajahnya nih, karena dia membintangi banyak film ternama. Dan saya bagi menjadi dua bagian video ya guys, karena memang banyak filmnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya. Follow juga Instagram nonton.film.yuk, karena di sini kalian akan mendapat banyak sekali informasi menarik mengenai dunia film. Ada info film terbaru, film terbaik, foto-foto artis cantik, dan hal seru lainnya tentang dunia film. Film pertama yang dibintangi Sarah Paxton ada Aquamarine tahun 2006. Film ini bisa saya katakan yaitu seorang putri duyung yang mencari cinta sejati. Ya, seorang putri duyung jatuh cinta dengan pria lokal nih guys yang ganteng dan gagah. Kemudian ia pun bergabung dengan para manusia dan meminta bantuan dua gadis biasa untuk bisa mendekatkan dirinya dengan sang pria tersebut. Salah satu film paling terkenal nih yang dibintangi oleh Sarah Paxton dan benar-benar sukses pada masanya. Ini dia Aquamarine. Berikutnya The Last House on the Left tahun 2009. Film ini menceritakan mengenai orang tua, di mana kedua orang tua ini membantu gangster nih guys, atau penjahat. Dan kemudian mengetahui bahwa penjahat tersebutlah yang ternyata menyakiti kedua putri mereka. Ya, kedua putri mereka ini diculik dan disakiti nih guys. Setelah mengetahui hal tersebut, kedua orang tua ini pun menyusun rencana untuk membalas dendam terhadap para penjahat tersebut. Dan sebagai perhatian, film ini hanya untuk kalian yang udah cukup umur guys. Ini dia The Last House on the Left tahun 2009. Kemudian bagi kalian para pecinta film-film yang menegangkan, terutama mengenai monster ataupun hewan buas, maka Sarah Paxton juga membintangi salah satu film dengan genre tersebut dan cukup bagus guys, yaitu Sharknado tahun 2011. Film ini bercerita mengenai 7 muda-mudi di mana mereka berencana berlibur dan bersenang-senang serta berpesta, namun semuanya berubah menjadi malapetaka ketika mereka ini malah diserang oleh para hiu-hiu ganas nih guys. Bagi kalian yang belum pernah nonton, silahkan kalian tonton film yang menegangkan ini, Sharknado tahun 2011. Dan kalian yang suka film komedi, kalian harus nonton nih guys, Superhero Movie tahun 2008. Film yang dibintangi Sarah Paxton ini bercerita mengenai parodi atau memparodikan film Spider-Man nih guys. Jadi kalian akan dibawa ngakak terus sepanjang film. Dan jarang-jarang nih guys film parodi menjadi sukses, tapi ternyata Superhero Movie ini diterima oleh banyak khalayak dan juga diterima oleh para kritikus. So bagi kalian yang suka dengan film plesetan ataupun film superhero tapi bikin lucu, maka kalian bisa nonton film ini ya guys. Masih seputar film komedi nih guys, kali ini ada Sleepover tahun 2004. Film ini bercerita mengenai keempat sahabat di mana mereka ini melakukan sebuah petualangan gila. Jauh dari gosip dan hal-hal yang gak penting lainnya, mereka akhirnya memulai petualangan mereka sendiri seperti membajak mobil dan hal-hal berbahaya dan gila lainnya. Tetapi semuanya itu malah membuat mereka kepada masalah demi masalah yang baru nih guys. Film ini pun dipenuhi dengan hal-hal konyol yang akan bikin kalian ngakak gak berhenti-berhenti guys. So bagi kalian yang ingin nonton bagaimana keseruan petualangan keempat sahabat ini, tonton aja Sleepover. Next kita ke film horor The Innkeepers tahun 2011. Diceritakan sebuah hotel bernama Yankee Fiddler Inn, di mana hotel tersebut ternyata berhantu nih guys. Kedua karyawan yang ada di situ termasuk salah satunya Sarah Paxton berusaha mengungkap masa lalu dan juga menyingkap apa sih yang membuat hotel tersebut berhantu.
Ya, film ini memang nggak begitu terkenal nih guys, tapi ternyata banyak yang benar-benar membuat kita merinding ataupun adegan-adegan yang bikin kalian kaget ataupun ketakutan. So, bagi para penggemar film horor, nggak ada salahnya kalian nonton The Innkeepers tahun 2011. Berikutnya ada film mengenai anak muda yaitu Sydney White tahun 2007. Film ini bercerita mengenai seorang mahasiswi di mana ia ini nggak populer guys. Bahkan ia selalu dibully dan disingkirkan oleh para mahasiswa-mahasiswi yang populer. Ia pun bergabung dengan teman-teman barunya yang sama-sama nggak populer. Akhirnya ia dibantu oleh para teman-teman barunya ini berusaha untuk merebut gelar ratu kecantikan di kampusnya. Dan di sini Sarah Paxton berperan sebagai tokoh antagonis nih guys. Berikutnya ada Cheap Thrills tahun 2013. Not banget atau perhatian banget, film ini hanya untuk kalian yang udah cukup umur guys. Diceritakan mengenai seorang pria yang depresi di mana ia tidak bisa menghidupi keluarganya, dipecat dari pekerjaannya, dan kemudian bertemu dengan temannya yang nasibnya tidak jauh berbeda. Mereka berdua pun kemudian bertemu dengan pasangan suami istri, di mana pasangan suami istri ini menawarkan sebuah tantangan demi tantangan kepada dirinya dan temannya. Apabila mereka ini mampu menghadapi tantangan tersebut, maka ada sejumlah uang yang diberikan. Awalnya ringan nih guys, tapi lama-kelamaan tantangannya semakin berbahaya. Berikutnya ada film fantasi musical Lost Rock The Musical tahun 2013. Film ini bercerita mengenai seorang ibu di mana ia tidak pernah bisa mewujudkan mimpinya sebagai penyanyi Broadway. Ia pun ingin anak wanitanya ini bisa melanjutkan impiannya guys, tapi justru si anaknya ini pergi ke Italia dan kemudian ingin menikah dengan pria yang ia cintai. Si ibunya ini gak bahagia guys, ia pun meminum sebuah ramuan di mana membuatnya bisa kembali muda. Ia pun berusaha untuk bisa menyabotase pernikahan milik anak perempuannya tersebut dan membuat anaknya tersebut bisa kembali bernyanyi dan kemudian masuk ke Broadway. Apakah ia berhasil? Ini dia Lost Rock. Berikutnya kalian yang suka dengan film misteri ada Enter Nowhere tahun 2011. Film ini bercerita mengenai seorang wanita yang tersesat di hutan bersama dengan suaminya hingga kemudian ia berpisah dengan suaminya atau terpisah nih guys. Ia bertemu dengan pria lain yang juga bernasib sama dengan dirinya. Mereka pun akhirnya bergabung dan mencoba mencari jalan keluar. Tapi ternyata misteri demi misteri mulai terungkap nih guys. Oke, itu dia film-film mengenai Sarah Paxton bagian yang pertama. Masih ada video kedua dari saya yang bisa kalian tonton. Oke, thank you banget dan sampai jumpa di video saya yang lain. Bye-bye.